Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Hadirin dimanapun kalian berada, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan itu karena Al-Quran tidak berkenan turun kecuali pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Ramadan itu dikhususkan untuk umatku. Kenapa kita bisa disebut umat? Itu karena diharapkan kita dapat mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka sebab itu kata umat, akar katanya berasal dari dua. Yang pertama alif dan kedua mim. Alif ialah Allah dan mim ialah Muhammad. Di dalam Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 32, Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Dan kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hambaku. Namun, kata Allah, ada beberapa hamba yang ketika diturunkan Al-Quran kepadanya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsi. Golongan yang pertama ialah orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Ialah orang-orang yang memiliki penyakit hati atau bisa disebut qalbun marid, yang mana hatinya hanya isinya tamak, loba, sombong, riya, hasud, fitnah. Itu adalah orang-orang yang memiliki qalbun marid, hatinya kotor, hatinya gelap. Dan ia adalah orang-orang yang tidak dapat menerima petunjuk atau Al-Quran. Ibaratkan pesawat ketika ingin landing. Apabila pilot mengetahui bahwa lapangan tempat landing gelap, tidak mungkin bagi pesawat akan mendarat. Ia akan cenderung berputar-putar di langit atau bisa jadi kembali kepada bandara yang pertama. Sama dengan hati ketika gelap, Al-Quran sebagai petunjuk tidak akan masuk ke hati yang gelap. Dan golongan yang kedua, wa minhum muqtasidun, ialah golongan yang berada di tengah. Kenapa bisa dibilang berada di tengah? Karena kadang ia cenderung berbuat baik, kadang ia cenderung berbuat jahat. Itulah disebut qalbun munib. Penghuni qalbun munib ialah nafsul lawwamah. Kadang ia sadar dan kadang ia lupa. Contohnya, jika ada seseorang pergi masjid, dia juga cenderung pergi ke masjid. Jika ada orang sholat, dia juga ikut sholat. Namun ketika dia telah selesai sholat dan dia telah keluar dari masjid, dia sudah tidak pikirkan lagi mau sandal dia sendiri yang dia pakai atau sandal orang lain. Yang penting pakai sandal. Dia cenderung melakukan kebaikan, namun juga melakukan keburukan. Dia berada di tengah-tengah. Namun orang yang berada di golongan ini memiliki potensi yang besar. Di kemudian hari dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, wa minhum sabiqul bismillahirrahmanirrahim wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwa fadlul kabir. Dan golongan ketiga ini, ketika dia diberikan kebenaran, dia menerima kebenaran itu dengan jalan yang benar. Kenapa? Karena golongan ketiga ini, ia adalah penghuni